Pemirsa, investor semut ya. Seperti apa itu maksudnya, Kang? Jadi investor semut itu adalah investasi yang dilakukan oleh istilahnya investor kecil-kecil gitu ya. Biasanya kita kan kalau mendengar investor itu pengertiannya membangun pabrik, perlu tenaga kerja sekian ratus atau sekian ribu dengan orang. dana miliaran rupiah. Dana miliaran, mesinnya harus diimpor dari luar negeri gitu ya. Nah, saya hitung-hitung kalau model seperti itu rasionya mungkin untuk melakukan satu investasi 100 miliar barangkali hanya mempekerjakan mungkin 500 orang. Jadi rasionya mungkin per orang adalah hampir berapa juta gitu ya. Nah, kalau seandainya investasi itu dilakukan oleh masyarakat, mungkin kita nggak perlu mesin lahan yang besar karena menggunakan potensi yang dia miliki. Misalnya di daerah Bandung Barat, itu daerah Sindangkerta, itu banyak di sana misalnya tanaman aren gitu ya. Selama ini kan hanya dibuat gula gundu gitu ya. Tapi kalau mungkin pengolahannya itu dibantu dengan teknik pengolahan sedikit saja, nanti bisa menjadi gula semut. Gula yang muruluk gitu ya. Bisa dijualnya lebih mahal misalnya di kafe-kafe, di hotel, di restoran gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, terus misalnya lagi daerah-daerah tertentu seperti daerah Pengalengan, daerah Kertasari di Bandung Selatan, mereka kan udah beternak sapi. Salah satu hasil yang dikeluarkan selain susu juga limbah. Nah, limbah ini seringkali kalau digunakan teknik tertentu dibuang saja ke Sungai Citarum sehingga menjadi bencana warga yang di bawah. Tapi kalau kotoran sapi ini kemudian diolah tertentu bisa dengan enzim bisa menjadi pupuk organik, bisa juga menjadi biogas ya, dibuat reaktor sederhana gitu ya. Istilahnya kotoran sapi bisa untuk masak atau bisa untuk penerangan gitu ya kira-kira. Nah, itu kan bisa dilakukan dengan modal investasi yang tidak besar. Tapi mempunyai tadi sekaligus memecahkan masalah lingkungan, tapi sekaligus juga memberikan income. Itu yang saya istilahkan investor semut, investor kecil-kecil yang dilakukan di masyarakat gitu ya. Nah, itu adalah menggerakkan ekonomi rakyat gitu ya. Nah, ini semua kan sudah berjalan ya, Kang ya. Nah, nanti kalau misalkan jadi terpilih menjadi dewan di pusat, apakah hal-hal yang sudah dijalankan oleh Kang ini akan lebih itu kan namanya kita melakukan kecil-kecilan, istilahnya pilot, percontohan. Nah, kita berharap nanti artinya kalau kita dengan akses dan sebagainya, mudah-mudahan itu menjadi kebijakan pemerintah yang lebih luas gitu ya. Maaf. Baik sambil minum saja dulu, Kang. Baik itu oleh pemerintah kabupaten atau bisa pemerintah provinsi, bisa juga oleh pemerintah pusat. Nah, kalau saya sebagai misalnya dipercaya warga Kabupaten Bandung dan Bandung Barat untuk mewakili di tingkat nasional, ya nanti saya akan melakukan advokasi atau bersuara. Tidak sampai di sini saja gitu ya, akan dibawa ke nasional. Misalnya di Kementerian energi kita bersuara, di Kementerian Perdagangan kita bersuara, Kementerian Industri, jangan hanya industri harus yang dipikirkan yang besar-besar, ya, Kang, ya? Bisa industri yang dilakukan di kecil-kecil. Dan kita juga bersuara untuk menerima telepon. Iya, Mas. Halo, selamat sore. Sore. Iya, silahkan Pak Mamat di Ciparai. Iya. Ya Pak, alhamdulillah saya sudah mengamati PASIS itu. Kenapa, Pak? Ya, alhamdulillah saya sangat mengharapkan Bapak supaya jadi. Amin, amin. Karena wawasan yang begitu luas, orangnya memang bijaksana, surti. Nah, mudah-mudahan saya bisa membawa teman-teman untuk membawa kepada PASIS Wanda untuk menjadi pemenang. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah bawa teman-teman ke Pak Siswanda, bawa suaranya saja ya, Pak ya. Kalau buat teman-teman nanti Pak Siswandanya, aduh, nggak ya, Pak. Nah, Pak, ini begitu banyak sekali dukungan untuk Bapak ya, Pak ya. Kalau Bapak sendiri melihat dengan ada modal 4 tahun ke belakang berarti ya, 2010, gimana sih Kang ngelihat kansnya? Ya,
mudah-mudahan ya, namanya dukungan dari warga kan itu namanya kerelaan ya. Politik itu kan pada dasarnya kerelaan. Jadi kalau ke tesis kami milih saya itu dalam politik artinya Teh Rela, tesis rela. Siapa Teh Rela kan? Mendukung atau mengamanatkan gitu ya, atau mewakilkan. Intinya kan kepercayaan. Nah, gitu. sejauh mana akan menjaga kepercayaan dari masyarakat ini? Nah, tentu saja tadi dengan namanya kalau kita dipercaya ya menjaga amanah dari orang yang memberikan kepercayaan. Apa yang menjadi aspirasi mereka, apa yang menjadi tantangan dan problema warga itu tadi yang menitipkan kita, itulah yang harus menjadi modal kita untuk mengadvokasikan atau memperjuangkan. Nah, memang sering kali kita mendengar calon wakil setelah kepilih kadang-kadang takut dengan warganya, tidak lupa takut gitu ya, sepertinya beban itu berat. Nah, harusnya kalau seorang wakil justru itu harus jadi amunisi modal kita perjuangan. Nah, kalau kita tidak tahu permasalahan di masyarakat, tidak tahu mereka yang inginkan, nanti misalnya di Jakarta apa yang mau dibawa, apa yang mau disampaikan, apa yang mau dibawa gitu kan. Tapi kalau itu kita jadikan amunisi, justru kita seneng, kita punya modal gitu ya. Baik, nah Kang, saat ini caleg-caleg ini pakai gayanya adalah belusukan ya Kang ya. Nah, kalau Kang Si sendiri melakukan hal yang sama atau memiliki konsep tersendiri? Ya, kalau belusukan itu artinya kita memang sebetulnya menyatu dengan warga. Itu yang tadi kita sudah lakukan melalui kegiatan-kegiatan positif yang kira-kira sesuai dengan masyarakat tadi, misalnya Kertasari, Pengalengan, situ masyarakatnya peternakan. Bagaimana kita ikut serta berpikir limbah menjadi bukan menjadi bencana, tapi menjadi rahmat atau menjadi berkah gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, itu juga beberapa daerah yang lain tergantung potensinya masing-masing. Gitu. Berarti belusukan tidak dilakukan dalam waktu beberapa bulan saja ya Kang ya? Iya, jauh-jauh hari ya. Jadi harus itu dijadikan lifestyle. Nah, baik, lifestyle-nya Kang Sis ini seperti apa? Nanti Kang dilanjut lagi, kita harus jeda, tetap di Sampurasun Energi Jabar.